Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan berbagi FR atau Fit Report dari peserta yang sudah ujian. Nah ini hingga hari ke-10 ya, 10 September 2020. Jadi bocoran ini adalah SK BPGSD Materi Proporsional Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi yang saya tangkap, saya catat di sini dan saya tidak hanya berbagi bentuk soalnya aja, tapi saya sajikan dalam bentuk soal dan pembahasan ya. Jadi langsung saja untuk yang pertama adalah berkaitan tentang zat kimia pada makanan. Jadi perlu kita ketahui ya, yang mana zat pemanis, yang mana zat pengawet, ya, yang mana zat pewarna. Jadi perlu kita ketahui. Yang kedua adalah pengaruh penggunaan zat adiktif. Itu ya, pengaruhnya dari psikisnya kayak gimana, dari psikologisnya kayak gimana ya. Dari fisiologi kayak gimana, dari fisik kayak gimana, seperti itu. Yang ketiga adalah kelompok hewan reptilia. Jadi beberapa nanti disajikan yang mana kelompok hewan reptilia. Jadi perlu kita pahami juga. Yang keempat adalah rantai makanan dalam ekosistem. Ini udah umum sekali pasti keluar ya. Yang kelima adalah kerusakan hutan. Yang keenam penyakit sistem peredaran darah. Yang ketujuh sistem pernapasan, nih pasti keluar ya. Yang kedelapan sistem gerak pada manusia, ini penyakitnya yang ditanyain ya. Yang kesembilan adalah struktur dan fungsi jaringan. Yang ke-11 adalah gerak tumbuhan. Yang ke-10 gerak tumbuhan. Yang ke-11 adalah percobaan fotosintesis. Yang ke-12 adaptasi makhluk hidup. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama adalah berikut ini adalah bahan kimia yang terdapat pada bahan makanan. Yang pertama kurkumin, yang kedua aspartam, yang ketiga natrium benzoat, yang keempat sakarin. Nah, zat yang dipergunakan sebagai bahan pemanis adalah A 1 dan 3, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 1. Nah ini rekan-rekan pasti tidak asing lagi ya. Yang digunakan sebagai bahan pemanis adalah aspartam dan sakarin, yaitu 24, yaitu opsi C. Nah bahan yang berperan sebagai bahan pemanis tentu saja aspartam dan sakarin. Natrium benzoat di sini adalah sebagai pengawet. Dan kurkumin ini biasa digunakan untuk pewarna. Opsi C ya. Gimana rekan-rekan, bisa lanjut? Nah untuk soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama pemalas dan euforia. Yang kedua hiperaktif dan euforia. Yang ketiga mata merah dan mengantuk. Yang keempat mempercepat denyut jantung. Pengaruh fisiologi pada para pecandu ekstasi adalah A1, B2, C3, D4. Ingat di sini ya, kata kuncinya fisiologi. Apa sih fisiologi? Kita cek di pembahasan. Nah, akibat penggunaan zat adiktif dan psikotropika berpengaruh pada tubuh pemakai, yaitu ada pengaruh fisik, psikis, dan fisiologi. Nah, untuk pengaruh fisiologi akibat penggunaan zat adiktif berkaitan dengan perubahan fungsi organ tubuh seperti denyut jantung cepat, tekanan darah tinggi. Nah, pengaruh fisik berhubungan dengan keadaan fisik tubuh seperti mata merah, mengantuk, tubuh menjadi kurus dan sebagainya. Dan pengaruh psikis berhubungan dengan perilaku atau kejiwaan seperti pemalas, euforia, hiperaktif, senang, sedih dan sebagainya. Jadi bisa itu penekanannya ya, 3 hal itu diperhatikan. Jadi opsi yang benar adalah opsi D, yaitu mempercepat denyut jantung. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, perhatikan gambar berikut. Berbagai hewan berikut. Nah, kelompok hewan yang termasuk reptilia adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Kita perhatikan 1 ini ular, 2 ini adalah katak, 3 ini adalah cicak, yang 4 ini adalah kelinci. Sudah barang tentu, sudah terjawab sudah ya. Jadi kelompok reptilia meliputi beberapa ordo, yaitu Opidia atau ular, Krokodilian atau buaya, Selonia kura-kura, dan Lacertilian itu cicak. Nah sementara katak termasuk kelas amfibi dan kelinci termasuk mamalia. Katak, amfibi, kelinci, mamalia. Yang reptil adalah ular dan cicak. Jadi opsi di sini B 1 dan 3. Nah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini soal nomor 4.
perhatikan gambar berikut. Jadi perhatikan gambar berikut ini. Jadi udah paham betul ya ini gambarnya. Hewan-hewan apa dan apa aja yang tersaji di sini. Nah, konsumen puncak dalam ekosistem tersebut adalah A. harimau dan burung hantu, B. burung hantu dan kelinci, C. tikus dan serigala, D. harimau dan serigala. Jadi kita cek jawaban bersama-sama ya. Di sini ekosistem tersebut konsumen puncak. Jadi konsumen puncak ini adalah suatu konsumen yang sudah tidak ada lagi yang memakannya. Itu biasanya di sini konsumen puncak ya. Berarti konsumen tingkat 1 di sini tikus, burung dan kelinci. Itu masih bisa dimakan oleh hewan lain. Sedangkan harimau dan burung hantu merupakan konsumen puncak karena tidak ada lagi konsumen pemangsanya. Di dalam gambar itu sudah terlihat jelas ya. Oke, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih lanjut adalah A. melakukan reboisasi, B. membuat hutan wisata, C. mengubah hutan menjadi pemukiman, D. melanjutkan eksploitasi sumber daya hutan. Oke, ini sudah tidak asing lagi ya. Jadi usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan hutan adalah opsi A, yaitu melakukan reboisasi. Hutan yang sudah rusak atau gundul akibat penebangan sembarangan, maka usaha yang dilakukan untuk mengembalikan adalah dengan melakukan penanaman kembali. Nama lainnya adalah reboisasi. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini perhatikan nama-nama penyakit berikut. Ada anemia, ada leukemia, ada varises, hemofilia, dan ada arteriosklerosis, ada ambeien. Nah, penyakit yang berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah adalah, nah ini kata kuncinya di sini adalah penyumbatan pembuluh darah. Ingat, perhatikan perbedaannya beda ya. Penyakit pada darah beda dengan penyakit pada pembuluh darah. Itu kata kuncinya. Jadi penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu penyakit yang menyangkut sel darah seperti anemia, hemofilia, leukemia. Penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah seperti varises, ambeien, arteriosklerosis, dan aterosklerosis dan sebagainya ya. Dijelas sini ya. Sudah terlihat sekali. Nanti kalau masih bingung ada beberapa, cek aja. Anemia sudah jelas, anemia leukemia sudah jelas. Dia bukan penyumbatan pembuluh darah. Jadi yang ada unsur 1 dan 2 kita hilangkan. Jadi A hilang, B hilang, C hilang. Jadi opsinya adalah opsi D. Itu caranya ya kalau teman-teman bingung. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, perhatikan di sini. Penyakit bronkitis disebabkan oleh penyempitan dan peradangan pada bagian nomor A1, B2, C3, D4. Jelas sekali ya. Kalau bronkitis pasti di bronkus. Ya. Jadi yang benar adalah opsi C di posisi 3. Disinilah letaknya bronkus. Nah, pembahasan penyakit bronkitis terjadi akibat penyempitan dan peradangan pada bagian bronkus. Bronkus ini adalah posisi di 3. Nah, kita lihat ya bagian-bagian yang lain saya akan sajikan. Kalau dilihat dari unsur 1 ini namanya laring. Nah, selanjutnya di 3 ini namanya bronkus. Nah, di sini di posisi ini ada bronchiolus yang di sini. Di sini alveolus. Jadi jelas ya, jelas sekali jawabannya opsi C. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, perhatikan gambar berikut nih, gambar ada anak ya, gambar anak. Kelainan penyakit yang diderita anak pada gambar tersebut disebabkan oleh, nah ini disebabkan oleh apa? A. infeksi oleh bakteri, B. infeksi virus, C. kekurangan vitamin D, D. kebiasaan hidup. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi penyakit yang diderita anak pada gambar tersebut adalah rakitis namanya ya. Kalau kayak gini rakitis, kelainan ini diakibatkan oleh kekurangan gizi, yaitu kekurangan vitamin D. Jadi jelas sekali sih ya. Udah kayak gitu, kayak kurus, itu pasti kekurangan gizi, apalagi bentuk kakinya lihat seperti ini. Oke, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi soal nomor 9. Nah, perhatikan gambar penampang melintang batang berikut. Nah, bagian yang berfungsi untuk melindungi jaringan yang berada di bawahnya adalah nomor, nah ini ya, A1, B2, C3, D4.
Oke, kita cek jawabannya ya. Jadi kita perhatikan di sini. Nah, untuk nomor 1 ini namanya jaringan epidermis. Ini epidermis. Kita lihat apa sih fungsinya epidermis. Jaringan epidermis untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Oke, jelas sekali ya. Jadi jawabannya di sini adalah opsi A. Kita cek yang lain ya. Untuk yang kedua ini, lihat ini bagian 2 ini namanya jaringan floem. Ini untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Cara mengapalkan fotosintesis. Ya. Untuk yang ketiga di sini adalah, ini lihat, perhatikan yang ketiga ini. Yang ini floem ya, yang 2. Yang ketiga ini adalah namanya jaringan kambium. Nah, kambium ini untuk membentuk jaringan kayu dan kulit. Nah, ini yang melingkar ini. Jelas ya. Nah, ini 2 ini floem, berarti yang ini bagian dalamnya ini namanya silim. Kalau silim ini untuk mengangkut air dan mineral dari akar sampai ke daun. Silim ya. Jelas ya itu cara ininya. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yaitu soal nomor 10. Gerak tumbuhan yang termasuk gerak niktinasti adalah A. Daun putri malu menutup ketika disentuh. B. Daun leguminosae menutup pada waktu malam hari. C. Bunga tulip mekar pada saat musim semi. D. Sulur tanaman timun membelit tiang penyangga. Oke, kita cek jawabannya. Opsi yang benar adalah opsi B. Nah, di sini niktinasti itu apa sih? Itu merupakan gerak tumbuhan akibat pengaruh cahaya gelap. Jadi menutupnya daun pada sore atau malam hari merupakan gerak niktinasti, seperti lamtoro leguminosae. Jelas ya. Kita cek ke soal nomor 11. Nah, ini ya percobaan fotosintesis. Jadi perhatikan di sini. Pertanyaannya adalah tujuan dari tahapan ketiga, ini tahap ketiga. Kita cek nanti ya tahap 2, ini tahap 4 apa sih tujuannya. Yang A, mematikan sel-sel yang menyusun jaringan pada daun. B. Melemahkan bakteri yang melekat pada daun. C. Melarutkan klorofil yang terdapat pada daun. D. Menentukan jenis zat hasil proses fotosintesis. Ingat bagian 3 ini ya, yang ada alkoholnya ini. Nah, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi C. Jadi opsi C ya, yaitu melarutkan klorofil yang terdapat pada daun. Ini yang bagian 3 ini yang melibatkan alkohol. Nah, kita cek masing-masing. Kalau tahap 1, daun yang ditutup dan yang tidak ditutup dengan aluminium foil atau kertas karbon. Perhatikan. Nah, kita masuk ke yang kedua ini, kegiatan kedua ini. Yaitu yang kedua ini adalah proses daun dipanaskan atau direbus dengan air. Bertujuan untuk mematikan sel-sel pada daun. Jadi untuk mematikan sel-sel pada daun proses perebusan ini. Nah, untuk tahap 3, daun dipanaskan atau direbus dengan alkohol bertujuan untuk agar klorofil pada daun larut. Nah, ini klorofil yang terdapat pada daun yang agar larut. Nah, kita lihat tahap keempat di sini. Itu adalah pengujian dengan larutan Lugol sebagai larutan indikator. Bagian daun yang ditetesi larutan Lugol menjadi berwarna biru tua berarti mengandung amilum sebagai hasil fotosintesis. Selain itu berwarna pucat. Nah, jadi jelas ya untuk soal nomor 11 ini. Di sini melibatkan Lugol ya, jelas fungsi-fungsinya juga. Kita lanjutkan soal nomor 12. Cara adaptasi ikan yang hidup di tempat berlumpur dan berkadar oksigen rendah seperti ikan lele atau belut adalah A. Memiliki insang untuk bernapas di dalam air. B. Banyak minum dan sedikit mengeluarkan urin. C. Memiliki labirin sebagai alat pernapasan tambahan. D. Sering muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Oke, untuk jawaban yang macam gini, cara adaptasi ikan yang hidup di tempat berlumpur. Ini salah satunya ikan lele atau belut ya. Pasti dia adalah opsi C. Memiliki labirin sebagai alat pernapasan tambahan. Jadi hewan yang hidup di tempat yang kadar oksigennya rendah atau dalam lumpur seperti lele, betok, belut dan lainnya untuk dapat bertahan hidup beradaptasi dengan cara memiliki alat pernapasan tambahan yang disebut labirin. Nah, itu untuk FR kali ini. Nantikan FR berikutnya dan jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih.